Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Pada video kali ini saya ingin menjelaskan tentang perusahaan dagang pada menggunakan metode perfektual, yaitu pada warung serba batik atau Waserba 81 adalah perusahaan dagang yang menguasai diri menjual barang-barang serba batik, mulai dari pakaian, kain, peralatan rumah tangga, hingga mainan anak-anak. Waserba 81 berbentuk perseroan terbatas yang sahamnya dimiliki oleh Bapak Anggit S. Utama, Ibu Elizabeth Anggih, dan Bapak Burhan Cahyo. Berikut ini adalah saldo dari akun-akun yang dimiliki Waserba 81 pada tanggal 1 Desember 2018 dalam ribuan rupiah. Kita bisa lihat di sini nama-nama akunnya, yaitu ada kas di Bank BNI, utang dagang, persediaan barang dagang, asuransi dibayar di muka, perlengkapan toko, peralatan toko, akumulasi depresiasi peralatan toko, peralatan kantor, akumulasi depresiasi peralatan kantor, utang dagang, utang gaji, beban yang harus dibayar, utang ban, utang bunga, modal saham, saldo laba, dividen, ikhtisar laba rugi, penjualan, retur dan potongan penjualan, diskon penjualan, beban gaji penjualan, beban sewa, beban depresiasi peralatan toko, beban perlengkapan toko, beban kirim penjualan, beban listrik, air, telepon, dan toko, beban iklan, beban penjualan lain-lain, beban gaji administrasi, beban depresiasi peralatan kantor, beban asuransi, beban listrik, air, telepon, dan kantor, beban bunga, dan beban administrasi lain-lain. Itulah akun-akunnya. Selanjutnya yaitu selama bulan Desember 2018, Waserba 81 mencatat transaksi-transaksi di bawah ini. Perusahaan menggunakan metode perfektual untuk mencatat transaksi terkait barang dagangan. Adapun transaksinya yaitu pada 1 Desember 2018 membayar sewa toko bulan Desember sebesar 2.400. Jurnalnya itu beban sewa pada kas di Bank BNI. Karena kita membayar sewa toko, otomatis kas kita berkurang, sehingga beban sewa berada pada posisi debit serta kas di Bank BNI itu berada pada posisi kredit sebesar 2.400. Selanjutnya yaitu pada tanggal 3 Desember 2018 membeli 50 lusin kain batik dari Juragan Batik Erlangga dengan termin kredit 2/10 N/30 for right on board shipping point sebesar 21.600. Jurnalnya itu persediaan barang dagang pada utang dagang, di mana persediaan barang dagang terletak pada posisi debit serta utang dagang terletak pada posisi kredit senilai 21.600. Selanjutnya pada tanggal 4 Desember 2018 membayar ongkos kirim pembelian kain batik pada tanggal 3 Desember sebesar 500. Adapun jurnalnya yaitu pada persediaan barang dagang di kas di Bank BNI. Karena kita membayar ongkos kirim pembelian, otomatis kas kita juga berkurang. Jadi persediaan barang dagang persediaan barang dagang terletak selanjutnya transaksi pada tanggal 4 Desember 2018 membayar ongkos kirim pembelian kain batik pada tanggal 3 Desember sebesar 500. Jurnalnya itu persediaan barang dagang pada kas. Karena membayar ongkos, otomatis kas kita juga berkurang, sehingga kas berada di posisi kredit dan persediaan barang dagang berada di posisi debit sebesar 500. Selanjutnya yaitu pada tanggal 6 Desember 2018 menjual berbagai oleh-oleh batik kepada Galeri Hitmini dengan termin kredit 2/10 N/30 FOB shipping point senilai 8.500.
beban pokok penjualan barang yang dijual tersebut senilai 5.000. Jurnalnya yaitu ada 2, piutang dagang pada penjualan dan beban pokok penjualan pada persediaan barang dagang. Piutang dagang pada penjualan senilai 8.500. Piutang dagang berada di posisi debit dan penjualan berada di posisi kredit. Sedangkan beban pokok pada penjualan berada pada posisi debit, persediaan barang dagang berada pada posisi kredit senilai 5.000. Selanjutnya transaksi pada tanggal 7 Desember 2018. Menerima pelunasan piutang dari Bapak Adi Gunawan Purba atas penjualan bulan November sebesar 8.900 tanpa diskon penjualan. Jurnalnya itu kas pada piutang dagang. Kas berada di posisi debit dan piutang dagang berada di posisi kredit senilai 8.900. Selanjutnya, pada tanggal 10 Desember 2018, mencatat penjualan tunai tanggal 1 sampai 10 Desember sebesar 27.200. Beban pokok penjualan 16.000. Jurnalnya yaitu kas di BNI pada penjualan senilai 27.200. Kas berada di posisi debit, sedangkan penjualan berada di posisi kredit. Selanjutnya, pada tanggal ternyata transaksinya ada 2. Setelah itu ialah beban pokok penjualan, persediaan barang dagang. Beban pokok penjualan berada di posisi debit dan persediaan barang dagang berada di posisi kredit senilai 16.000. Selanjutnya transaksi pada tanggal 12 Desember 2018, melunasi utang pembelian barang tanggal 3 Desember. Jurnalnya yaitu utang dagang pada persediaan barang dagang. Utang dagang berada pada posisi debit serta persediaan barang dagang berada di posisi kredit dengan nilai utang dagang sebesar 21.600, persediaan barang dagang sebesar 432 dan kasnya sebesar 21.168. Selanjutnya transaksi pada tanggal 14 Desember 2018. Galeri Hikmini meretur beberapa barang yang dibeli tanggal 6 Desember seharga 1.500. Beban pokok penjualan barang yang diretur sebesar 900. Adapun jurnalnya yaitu retur dan potongan penjualan pada piutang dagang, persediaan barang dagang pada beban pokok penjualan. Retur dan potongan penjualan berada di posisi debit senilai 1.500, piutang dagang berada pada posisi kredit sebesar 1.500, persediaan barang dagang pada beban pokok penjualan senilai 900, persediaan barang dagang terletak pada posisi debit dan beban pokok penjualan pada kredit. Selanjutnya transaksi pada tanggal 15 Desember 2018. Membayar pemuatan iklan di majalah wanita Lutfira sebesar 2.600. Jurnalnya itu kas di BNI pada diskon penjualan piutang dagang. Karena kita membayar pemuatan iklan, otomatis kas kita berkurang. Jadi kas kita senilai 6.860, diskon penjualan 140, piutang dagang senilai 7.000. Selanjutnya transaksi pada tanggal 16 Desember 2018. Menerima pelunasan piutang Galeri Hikmini. Jurnalnya itu kas pada diskon penjualan pada piutang dagang. Karena kita menerima pelunasan piutang, otomatis kas kita bertambah senilai 6.860 dan diskon penjualan 140. Piutang dagang berada pada posisi kredit sebesar 7.000. Selanjutnya transaksi pada tanggal 19 Desember 2018. Membeli barang dagangan secara tunai sebesar 11.800. Jurnalnya itu persediaan barang dagang pada kas. Karena kita membeli barang dagang secara tunai, otomatis kas kita juga berkurang.
Jadi, kas berada di posisi kredit dan persediaan barang dagang berada di posisi debit sebesar 11.800. Selanjutnya transaksi masih tanggal 19 Desember, yaitu melunasi utang pembelian barang dagang kepada Ibu Arista sebesar 9.000 tanpa mendapat diskon. Jurnalnya itu utang dagang pada kas. Utang dagang berada pada posisi debit sebesar 9.000 dan kas berada di posisi kredit senilai 9.000. Selanjutnya transaksi pada tanggal 20 Desember 2019. Menjual kain batik kepada Konstantia dengan termin kredit 1/10, N/30, FOB shipping point senilai 26.000, beban pokok penjualan 13.200. Jurnalnya itu piutang dagang pada penjualan, beban pokok penjualan pada persediaan barang dagang. Piutang dagang berada pada posisi debit dan penjualan berada di posisi kredit dengan nilai 26.000. Sedangkan beban pokok penjualan berada pada posisi debit senilai 13.200 dan persediaan barang dagang berada di posisi kredit dengan nilai 13.200. Transaksi selanjutnya pada tanggal 21 Desember 2018. Untuk membantu pelanggan, Waserba 81 menalangi terlebih dahulu ongkos kirim pembelian butik Konstantia pada tanggal 20 Desember sebesar 1.100 melalui jasa kurir TIK. Ongkos ini akan ditagihkan sebagai piutang. Jurnalnya itu piutang dagang pada kas, di mana piutang dagang senilai 1.100 dan kas juga senilai 1.100. Selanjutnya pada transaksi masih tanggal 21, menerima pelunasan piutang dari Bapak Diki Nurdiansyah atas penjualan bulan November sebesar 17.600 tanpa diskon penjualan. Jurnalnya itu kas pada piutang dagang. Kas berada di posisi debit dan piutang dagang berada pada posisi kredit senilai 17.600. Selanjutnya masih tanggal 21, yaitu membeli 40 lusin kemeja batik anak-anak dari penjahit Basita dengan termin kredit 1/10, N/30, FOB destination sebesar 20.000. Jurnalnya itu persediaan barang dagang pada utang dagang senilai 20.000 rupiah. Persediaan barang dagang berada di posisi debit dan utang dagang berada di posisi kredit. Selanjutnya pada tanggal 24 Desember 2018, yaitu meretur 4 lusin dari kemeja batik yang dibeli tanggal 21 Desember dari penjahit Basita karena terdapat cacat produksi. Jurnalnya itu utang dagang pada persediaan barang dagang. Utang dagang berada pada posisi debit dan persediaan barang dagang berada pada posisi kredit senilai Rp2.000. Selanjutnya pada tanggal 26 Desember 2018, menerima retur barang dari Ibu Evi Lini, pembeli retail yang sudah membayar tunai sebesar 1.200. Beban pokok penjualan dari barang yang diretur senilai 700. Adapun jurnalnya yaitu retur dan potongan penjualan pada kas, persediaan barang dagang pada beban pokok penjualan. Retur dan potongan berada pada posisi debit dan kas berada pada posisi kredit senilai 1.200. Persediaan barang dagang terletak pada posisi debit dan beban pokok penjualan pada posisi kredit senilai 700. Transaksi selanjutnya yaitu pada tanggal 28 Desember, membayar gaji Desember staf penjualan 7.600 dan staf administrasi senilai 4.800. Jurnalnya itu beban gaji penjualan, beban gaji administrasi pada kas. Karena kita membayar gaji, otomatis kas kita berkurang sehingga kas berada pada posisi kredit dan beban gaji berada pada posisi debit senilai 7.600 dan 4.800. Selanjutnya pada tanggal 29, membeli perlengkapan toko, kantong pembungkus, kertas truk, label sebesar 800.
Jurnalnya perlengkapan toko pada kas. Karena kita membeli perlengkapan, otomatis kas kita berkurang sehingga berada pada posisi kredit. Perlengkapan toko senilai 800 pada posisi debit dan kas 800 pada posisi kredit. Selanjutnya transaksi pada tanggal 30 Desember 2018, yaitu menjual kemeja batik anak-anak kepada SD Andika Pranusatya dengan termin kredit 2/10 N/30 FOB shipping point senilai 18.750, beban pokok penjualan 11.250. Jurnalnya itu piutang dagang pada penjualan, beban pokok penjualan pada persediaan barang dagang. Piutang dagang senilai 18.750 terletak pada posisi debit dan penjualan terletak pada posisi kredit. Beban pokok penjualan pada debit sebesar 11.250, persediaan barang dagang pada kredit 11.250. Masih pada tanggal 30, yaitu menerima pelunasan piutang dari butik Konstantia atas penjualan tanggal 20 Desember termasuk ongkos kirimnya. Jurnalnya itu kas di Bank BNI diskon penjualan pada piutang. Kas sebesar 26.840 berada pada posisi debit dan diskon penjualan 260 pada posisi debit. Piutang dagang 27.700 pada posisi kredit. Selanjutnya masih tanggal 31 Desember 2018, yaitu melunasi utang pembelian kemeja batik anak-anak tanggal 21 Desember kepada penjahit Basita. Jurnalnya itu utang dagang, persediaan barang dagang pada kas. Karena kita melunasi utang berarti kas kita berkurang. Utang dagang berada pada posisi debit 18.000, persediaan barang dagang pada posisi kredit 180, kas di BNI 17.820 pada posisi kredit. Baik, setelah selesai penjurnalan, kita akan menjumlahkan antara debit dan kredit dan harus seimbang. Antara debit dan kredit ini dijumlahkan dan hasilnya senilai 314.600 dan balance. Selanjutnya kita melangkah pada buku besar. Seperti yang kita lihat, buku besar yaitu persamaan atas akun-akun yang telah ada sebelumnya untuk menyeimbangkan nilainya. Seperti yang kita lihat di sini, ada asuransi dibayar di muka dan lain-lain. Selanjutnya kita masuk pada neraca saldo sebelum penyesuaian. Neraca saldo sebelum penyesuaian itu seperti yang kita lihat di sini. Setelah kita menuliskan buku besar, maka akan disesuaikan di neraca saldo sebelum penyesuaian. Seperti yang kita lihat pada Excel ini, nama-nama akun dan jumlahnya. Jumlahnya itu senilai 2.811.250 dan seimbang juga. Selanjutnya menyesuaikan data metode perpektual, yaitu pada tanggal 31 Desember sebelum menyesuaikan laporan keuangan akhir tahun 2018, Waserba 81 menemukan transaksi-transaksi yang perlu dibuatkan jurnal penyesuaiannya. Angka dalam ribuan rupiah, yaitu A. Hasil perhitungan fisik persediaan yang terdapat di toko menunjukkan bahwa nilai persediaan akhir tanggal 31 Desember sebesar Rp397.038. Maka jurnalnya itu berada pada beban pokok penjualan pada persediaan barang dagang. Beban pokok penjualan berada pada posisi debit sebesar 12.000 dan persediaan barang berada pada posisi kredit 12.000. Selanjutnya yaitu asuransi dibayar di muka merupakan pembayaran premi asuransi kebakaran
untuk toko selama 3 tahun yang terhitung mulai sejak 1 Januari 2018 sampai dengan 31 Desember 2020. Adapun jurnalnya yaitu beban asuransi pada asuransi dibayar di muka. Beban asuransi berada pada posisi debit dan asuransi dibayar di muka berada pada posisi kredit senilai 3.750. C. Hasil perhitungan fisik perlengkapan atau barang habis pakai. Toko seperti kantong pembungkus dan sejenisnya menunjukkan saldo akhir sebesar 1.500. Adapun jurnalnya yaitu beban perlengkapan toko pada perlengkapan toko. Beban perlengkapan toko pada posisi debit dan perlengkapan toko pada posisi kredit senilai 6.900. D. Peralatan toko dibeli pada tanggal 1 Januari 2019 dengan estimasi masa pakai 8 tahun dan nilai sisa 10.600. Waserba 81 menghitung beban penyusutan dengan menggunakan metode garis lurus. Adapun jurnalnya itu beban depresiasi peralatan toko pada akumulasi depresiasi penyusutan toko. Beban depresiasi berada pada debit dan akumulasi depresiasi peralatan toko berada pada posisi kredit senilai 37.800. E. Peralatan kantor dibeli pada tanggal 1 September 2016 dengan estimasi masa pemakaian 4 tahun tanpa nilai sisa. Waserba 81 menghitung beban penyusutan dengan menggunakan metode garis lurus. Jurnalnya itu beban depresiasi peralatan kantor pada akumulasi depresiasi peralatan kantor. Beban depresiasi berada pada posisi debit dan akumulasi berada pada posisi kredit senilai 30.000. F. Pembayaran gaji terakhir adalah untuk periode kerja sampai dengan tanggal 27 Desember. Toko tetap buka selama tanggal 28 sampai 31 Desember. Gaji karyawan 50 per hari. Karyawan yang masuk kerja terdiri atas 6 orang staf penjualan dan 4 orang staf administrasi. Jurnalnya itu beban gaji penjualan, beban gaji administrasi pada utang gaji. Beban gaji penjualan berada pada posisi debit senilai 1.200 dan beban gaji administrasi berada pada posisi debit senilai 800. Utang gaji berada pada posisi kredit senilai Rp2.000. G. Tagihan listrik, air, dan telepon bulan Desember baru diterima di awal Januari 2019. Total tagihan 1.820 dan dialokasikan 75% untuk pemakaian toko, 25% untuk pemakaian kantor. Jurnalnya itu beban LAT toko, beban LAT kantor pada beban yang harus dibayar. Beban LAT toko pada posisi debit 1.365, beban LAT kantor sebesar 455, beban yang harus dibayar pada posisi kredit senilai 1.820. H. Utang bank adalah pinjaman dari Bank BNI untuk modal kerja dengan bunga 9% per tahun selama 2 tahun. Pinjaman cair pada tanggal 1 Agustus 2018. Cicilan pokok dan bunga dibayar setahun sekali. Cicilan pertama jatuh tempo tanggal 1 Agustus 2019. Jurnalnya itu beban bunga pada utang bunga, di mana beban bunga terletak pada posisi debit senilai 3.000 dan utang bunga senilai 3.000 pada posisi kredit, dan jumlahnya balance antara debit dan kredit senilai 97.270. Selanjutnya kita masuk pada laporan laba rugi. Seperti yang kita lihat, beginilah bentuk dari kolom-kolom laporan laba rugi, yaitu ada penjualan, retur dan potongan penjualan, diskon penjualan, penjualan bersih, dikurang, ada laba kotor penjualan, dan utang usaha itu termasuk beban-beban gaji dan totalnya. Di sini bisa kita lihat nilainya 414.830. Selanjutnya, laporan perubahan modal. Bisa kita lihat seperti ini. Dan selanjutnya itu neraca. Neraca itu harta
seperti kas, piutang, dan lain-lain. Dan harus seimbang, yaitu nilainya di sini 837.250 dan seimbang. Seimbang antara harta dan utang dan modal. Selanjutnya, jurnal penutup. Jurnal penutup itu penjualan, ikhtisar laba rugi, dan di sini masuklah beban-beban. Ikhtisar laba rugi, saldo laba, dividen dan jumlahnya. Di sini juga sudah balance, yaitu Rp4.545.700. Sudah balance. Terakhir adalah jurnal pembalik. Semua di sini termasuk beban pokok penjualan pada persediaan barang dagang. Yang kedua, beban depresiasi perlengkapan toko, akumulasi depresiasi peralatan toko, beban depresiasi pada akumulasi, beban perlengkapan toko pada perlengkapan toko, beban asuransi pada asuransi dibayar di muka, dan beban bunga pada utang bunga. Di sini ada debit kredit dan balance hasilnya antara debit dan kredit yaitu Rp93.450. Mungkin itulah presentasi dari perusahaan dagang Waserba 81 metode perfektual. Terima kasih.